Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Oktora dari PIAUD 6 Stibnu Al-Farabi Jamanis Pangandaran. Saya akan memaparkan tentang pikiran alam bawah sadar sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Nisfa F. Rijal MPD. Menurut Freud, pikiran alam bawah sadar yaitu tempat menyimpan pikiran, perasaan, keinginan, dan kenangan yang tidak pernah kita sadari. Kemudian manusia secara alamiah itu memang menekan perasaan, keinginan, dan emosinya jauh ke dalam alam bawah sadar. Pikiran sadar manusia itu hanya 12%, sedangkan pikiran alam bawah sadar adalah 88%. Alam bawah sadar adalah sesuatu yang refleks, bersifat intuisi atau firasat. Firasat itu tidak bisa dijelaskan dengan naluri. Hal yang menarik dalam alam bawah sadar yaitu the law of attraction atau hukum tarik-menarik, yaitu apabila atau ketika kita bahagia dan kita bersyukur, maka hal-hal baiklah yang akan terjadi pada diri kita. Begitupun sebaliknya. Senang atau susah, gagal atau suksesnya perjalanan hidup manusia itu tergantung atau dipengaruhi oleh program atau sugesti yang tertanam pada pikiran alam bawah sadar kita. Cara melatih pikiran alam bawah sadar: 1. Yakini atau percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau ketika Tuhan menginginkan itu terjadi, maka terjadilah. Dalam Al-Quran pun sudah ada. Dalam surat Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kalau Tuhan menginginkan terjadi, maka terjadilah. Yang kedua yaitu kelilingi diri dengan dorongan yang positif. Misalkan membaca pesan-pesan positif, membayangkan hal-hal positif, menonton hal-hal yang positif. Jadi segala sesuatunya dengan hal-hal yang positif. Ketiga yaitu bebaskan atau lepaskan dari keterikatan. Bebaskan diri kita dari rasa takut atau dari ketakutan yang berlebihan. Sikap fleksibel. Jangan pernah takut mencoba sesuatu yang baru. Hubungan antara alam bawah sadar dengan anak usia dini yaitu bagaimana kita menanamkan hal-hal yang positif atau memberikan sugesti yang positif terhadap alam bawah sadar anak sehingga anak bisa mengerjakan hal yang positif pula. Dengan demikian kita harus mengenali gelombang-gelombang otak yang ada pada dalam diri manusia. Gelombang otak yang pertama yaitu alfa. Alfa itu otak itu mulai rileks, ya. Otaknya mulai rileks. Kemudian beta, otak sedang aktif-aktifnya. Contohnya kita sedang dalam bekerja, itu kita berada dalam otak beta, gelombang otak beta. Kemudian theta, theta itu otaknya rileks, lebih dalam lagi. Kemudian ada delta, delta itu ketika kita tidur nyenyak. Kenapa kita harus mengenal gelombang-gelombang otak? Karena kita akan mengetahui waktu yang terbaik untuk memberikan hal-hal positif atau sugesti-sugesti positif, yaitu pada saat gelombang otak berada dalam keadaan theta, yaitu rileks yang sedalam-dalamnya. Namun misalkan menjelang tidur, dia tidur matanya terlelap, matanya tertutup maksudnya, tapi belum terlelap. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, berikan sugesti-sugesti atau hal positif terhadap anak. Namun ada hal yang harus diperhatikan pada waktu memberikan hal-hal positif. Hindari kata jangan atau tidak. Seperti contohnya seperti ini. Kita memanggil anak kita dengan sebutan apa? Misalkan saya memanggil anak saya dengan sebutan AA.
AA hari ini rajin sekali. Jadi jangan ada kata jangan atau ada kata tidak. Hindari kata jangan dan hindari kata tidak. Bisa seperti ini. AA jangan malas hari ini. AA tidak malas, AA tidak nakal, AA jangan nakal. Tidak. Kata-kata positifnya adalah AA hari ini rajin sekali. Hari ini AA baik sekali. Hari ini kuat puasanya. Hari ini soleh. Kemudian gunakan kata-kata atau kalimat pada saat ini atau present tense ya. Jadi tidak boleh atau hindari kata-kata yang akan gitu. Misalkan AA akan baik, tidak. Jadi gunakan kata-katanya kalimat present tense atau kalimat pada saat ini. Dan hindari membandingkan dia atau anak dengan orang lain.